Salam pemilih, ya teman-teman pemilih dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan kami di kanal YouTube podcast, ya foto utusan podcast KPU Banggai. Ya. Teman pemilih sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini, ya saya selaku host, ya Mahmud, ya kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Tidak lain, tidak bukan, beliau adalah pengampu divisi di KPU Kabupaten Banggai, yaitu Pak Budi Sastra Bakro. Beliau mengampu divisi hukum dan pengawasan. Kita tahu sekali dalam setiap momentum pelaksanaan pemilihan, baik itu momentum pemilu, ataupun itu pilkada, ya. Dua momentum ini tidak lepas daripada pergolakan atau berdinamika dalam konteks hukum itu sendiri. Maka pada kesempatan ini kita sangat beruntung sekali, ya, kedatangan salah satu narasumber yang sangat luar biasa, ya, yaitu Pak Budi Sastra. Bagus Budi, sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Ya, mantap. Yang membuat saya kagum sama beliau ini adalah senyumnya. Dan memang beliau tidak hanya cakap dalam hal melaksanakan tugas dan kewenangan selaku divisi hukum dan pengawasan, tetapi beliau juga cakap dalam hal-hal segala-galanya, dari sisi ketampanan dan dari sisi lain-lain. Itu mungkin Gus, terima kasih Gus sudah siap hadir dan mempersamai kami. Oh ya, sedikit mungkin beliau kami lebih akrab, ya, panggil dengan panggilan Gus, ya. Jadi mungkin pada kesempatan ini kalau saya memanggil Gus itu adalah panggilan keakraban untuk beliau. Bagaimana sama Gus? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Alhamdulillah. Kepada teman-teman pemilih, agak baiknya kita minta kepada beliau untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, ya, dan hal-hal yang mungkin hendak beliau sampaikan dalam momen pembuka kali ini. Kepada Gus, kami persilakan. Terima kasih, ya, teman-teman di acara podcast kali ini. Saya bangga, saya berterima kasih juga telah diundang di kegiatan seperti ini. Saya kira ini sangat positif dan ini bagi saya bisa memberikan apa yang pernah saya lakukan, saya bisa berbagi kepada sekalian teman-teman yang mengikuti kanal podcast KPU Kabupaten Banggai. Baik, terima kasih Gus, ya, kepada teman-teman pemilih. Sebagaimana tadi opening saya, ya, dalam momentum demokrasi kita diperhadapkan pada dua konteks, ya, sarana demokrasi terbesar di Indonesia, ya, yaitu yang pertama ada pemilihan umum yang kemarin kita sudah lewati pada tanggal 17 April, ya, mohon maaf 14 April, ya, 2024, ya. Nah, ini tentu menjadi momentum pertama, ya, kami di KPU Kabupaten Banggai dalam hal melaksanakan tahapan pemilihan umum. Yang kedua itu adalah pemilihan kepala daerah yang kita tahu kita sudah laksanakan itu pada tanggal 27 November, ya. Bapak Ibu sekalian atau teman-teman pemilih, rekan-rekan foto utusan yang ada dimanapun sedang berada pada kesempatan kali ini, yang sedang menyaksikan kanal YouTube KPU Kabupaten Banggai atau kanal YouTube podcast foto utusan KPU Kabupaten Banggai, kita akan mengupas, ya, akan berbincang, akan sedikit menguliti tentang hukum dan pengawasan pada dua kali momentum pelaksanaan demokrasi itu. Yang kalau kita lihat judul daripada apa yang akan kita sampaikan hari ini adalah hukum dan pengawasan di balik bilik suara. Kepada Gus, ya, ini Gus, kita tahu
waktu saat pemilu kemarin, ya, saya coba menarik ini, menyinggung soal pemilu, Gus, ya kan? Begitupun di narasumber sebelumnya. Kalau kita lihat di pemilu sebelumnya di 2019 dan di 2024 adalah dua sejarah pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Banggai yang itu konteks pelaksanaan dan hasil pelaksanaannya kita tahu ya 2019 begitu besar dinamika, dan itu 2024 dinamika di 2019 itu alhamdulillah tidak terjadi. Ini tentu selimut daripada hukum, ya. Hukum sebagai selimut lembaga kita tidak lepas daripada suksesnya proses-proses pengawalan tahapan berdasarkan regulasi yang ada. Bagaimana Gus melihat tentang konteks itu? Terima kasih. Saya Budi Sastrolagun, ya, anggota KPU, pengampu divisi hukum dan pengawasan di KPU Kabupaten Banggai. Tentunya kami diberikan semacam tugas yang harus kami kerjakan di kedivisian. Jelasnya bahwa di PKPU 5 tahun 2022 itu di pasal 35 di ayat 5 itu disebutkan bahwa kami itu melakukan pemantauan, tugas kami melakukan pemantauan, supervisi, evaluasi terhadap kebijakan. Kebijakan yang diisyaratkan kepada kita sebagai penyelenggara pemilu. Tentunya kami mengamati juga, memastikan bahwa seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, terlepas dari adanya semacam sejarah pemilihan baik itu di 2019, 2024 yang sudah kami laksanakan dan sukses di seluruh Indonesia dan khususnya di Kabupaten Banggai, tentunya itu tidak lepas dari semua elemen, baik itu dari sudut teknis yang cukup baik melaksanakan seluruh tahapannya, dan SDM, Sosdikli itu melakukan sosialisasi ke masyarakat sehingga semua yang diinginkan, yang diharapkan itu tentunya sesuai, baik itu di data. Saya kira kami di kedivisian, baik itu teman-teman di Kasubag dan staf itu tentunya tidak lepas dari semacam bergandeng tangan untuk bagaimana suksesnya pemilihan dan pemilu yang sudah kita lewati. Nah, terlepas dari semua itu tentunya ada harapan yang pasti kami berjalan tidak sesuai dengan keinginan, tapi kami sesuai dengan perintah regulasi. Kira-kira begitu. Sesuai dengan tidak berdasarkan keinginan, ya, tapi apa yang menjadi regulasi itulah yang dilaksanakan. Ini sesuatu yang menarik ini, kan. Kalau kita coba bandingkan, Gus, bicara tentang di balik bilik suara, ya, di balik bilik suara antara 2019 dan di 2024, ya. Konteks pelaksanaannya yang pertama di 2019, bilik suaranya itu tidak tersedia sebagaimana di hasil pemungutan suara. Sementara di 2024 ini luar biasa persiapannya, kan? Artinya tidak mengulang kesalahan yang sama. So pada satu sisi mungkin itu adalah bagian dari pelajaran untuk bagaimana tidak mengulangi hal yang sama. Tetapi hal yang paling mendasari tidak terjadinya kejadian yang sama adalah pada posisi bagaimana manajemen, ya, yang dilaksanakan
baik itu dari sisi pengawasan kegiatan-kegiatan itu sendiri sampai para pemilih hadir di bilik TPS. Hadir di bilik TPS karena mau memberikan memberikan suara itu di balik bilik suara. Konteks ini tentu yang cukup memberikan menarik ya untuk diangkat dalam program kita kali ini. Menurutnya Gus, apa yang membedakan itu? Apakah di 2019 kelalaiannya itu begini? Ataukah di 2024 bagaimana itu? Kira-kira bagaimana Gus melihatnya pada konteks itu? Ini saya kira sangat menarik. Kalau kita mendudukkan kita bilang masalah ya. Kira-kira ada semacam problem di situ antara pelaksanaan pemilu di 2019 dan pemilu 2024. Tentunya kalau kita baca di beberapa media itu keterlambatan logistik. Kalau kita baca keterlambatan logistik itu saya kira teman-teman semua tahu. Saya melihat itu dari kacamata media. Saya melihat itu ada keterlambatan. Tentunya kami tidak melihat siapa salah. Antara pelaksanaan 2019 dan 2024 pasti. Tentunya kami mengevaluasi. Kalau kami di divisi hukum tentunya ada hal yang melekat ke kita, namanya pengawasan internal. Nah, hukum dan pengawasan itu yang dimaksud adalah pengawasan internal kita. Nah, karena pengawasan internal ini yang kemudian kira-kira ini bisa memberikan semangat, memberikan semacam motivasi terhadap jajaran kita. Badan ad hoc ya. Badan ad hoc. Iya, PPK, PPS dan KPPS. Sehingganya kami dalam pendistribusian itu kami pastikan bahwa sumber daya manusia kita siap untuk melaksanakan pemilu di 2024 kemarin. Nah, kalau kita lihat juga di kami di internal KPU Kabupaten Bangkai, saya juga sering dan ketua itu saking semangatnya kita untuk mensukseskan pemilu di 2024, kami selalu melaksanakan rapat atau evaluasi terkait dengan tahapan. Bahkan kami pleno itu dianggap sering lah. Kenapa? Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah, setiap regulasi, setiap tahapan itu sesuai dengan ketentuan dan terlaksana dengan baik. Kami evaluasi. Sehingganya mungkin pelaksanaan pemilu di 2019 kemarin itu tidak kami tercegahkan kira-kira. Tercegahkan. Masya Allah. Baik, teman pemilih, sahabat, teman-teman foto utusan dimanapun Anda berada, sebagai pemantik awal, diskusinya kita orang tadi di sini ini cukup menarik apa yang disampaikan oleh narasumber Netorang pada kesempatan kali ini. Itu berbicara tentang bagaimana pelaksanaan pemilu di 2019 dan di 2024 sehingganya tidak mau mencari siapa yang salah dalam konteks ini, tetapi 2019 itu adalah pelajaran sebagaimana tadi yang Gus sampaikan, adalah pelajaran untuk memperbaiki pelaksanaan yang selanjutnya dan tidak lepas bagaimana kerjasama tim dan juga kerjasama lembaga yang begitu baik dari KPU Kabupaten sampai dengan jajaran di bawah. Ini tentu satu kesatuan, tentu tidak lepas daripada ruang
KPU dalam hal ini divisi melaksanakan pengawasan ya dari tingkat kabupaten sampai dengan jajaran paling bawah. Rekan-rekan, sahabat foto utusan dimanapun Anda berada, ya. Pada kesempatan ini kita tentu akan berbicara juga tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah, Gus. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah cukup menarik juga, Gus. Kemarin. Ya. Alhamdulillah, ya. Kalau kita lihat, ya, oke lah, pelaksanaannya sudah selesai, kan? Selesai. Ya. So, lewat berapa bulan ini pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah, kan? Apakah sempurna? Nah, itu juga mungkin patut untuk Gus jawab. Sudah sempurna tidak ini dari sisi kesuksesan? Nah, itu yang pertama. Yang selanjutnya, Gus, ini teman-teman pemilih kita di rumah, kan? Dorang ini semua ingin juga tahu bagaimana sebenarnya ini situasinya kita orang ini. Kemarin kenapa kok bisa ada PSU dilaksanakan? Itu cukup menarik itu, Gus. Ingat? Ada beberapa kejadian, baik itu di Simpang Raya, baik itu di Toili, ingat? Kedua wilayah ini itu adalah daerah yang melaksanakan pemungutan suara ulang. Apa sebenarnya pokok permasalahan hukumnya sehingga Banggai melaksanakan pemungutan suara ulang? Gus, silakan. Menarik. Saya kira begini, pelaksanaan pemilihan atau lazimnya kita kenal pilkada. Oke. Ya, kalau pemilu kan pemilihan umum itu untuk memilih presiden, DPR, DPD. Lanjut pada pemilihan, yaitu pemilihan kepala daerah, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur, dan wakil gubernur. Tentunya itu seluruh Indonesia mungkin hampir selesai tahapannya. Khusus untuk Kabupaten Banggai telah selesai dengan dilantiknya bupati, gubernur untuk wilayah Sulawesi Tengah. Nah, ini ada pokok yang kira-kira teman-teman di rumah, mungkin pengikut podcast KPU Kabupaten Banggai tentunya itu penasaran kenapa ada PSU. Nah, kita kembali dulu, kita bercerita soal pelaksanaan pemilihan itu. Tahapannya kan kita laksanakan, kita selesaikan sesuai dengan perintah, kan? Baik. Dengan ketentuan perundang-undangan kita laksanakan. Ya. Setelah pemilihan itu tentunya ada hasil. Oke. Setelah 27 November nih. Iya. Oke. Kan ada hasil. Ya. Nah, hasil itu ya kemudian disoal. Ya. Saya bercerita dulu soalnya. Ya. Di gugatan itu, sebelum PSU itu kan tentunya ada gugatan, kan? Oke. Gugatan pasca atau setelah pemilihan kepala daerah. Oke. Itu dalam gugatannya kan ada yang mengatakan bahwa ada pemilih yang tidak terverifikasi. Oke. Nah, ada pemilih yang memilih lebih dari satu kali. Oke. Ada pemilih yang di luar wilayah administrasinya. Oke. Nah, yaitu punya KTP, dia terindikasi itu memilih di luar dari wilayah KTP-nya. Oke. Gitu. Nah, ada juga yang tanda tangannya itu serupa
Serupa ya? serupa. Menarik, menarik. Itu yang kemudian menjadi menjadi gugatan, sehingga setelah gugatan itu dilayangkan di 7 kecamatan, Mahkamah Konstitusi itu memutuskan bahwa ada pelanggaran itu di 2 kecamatan dan itu perlu diulang. Oh, karena kesalahan tadi. Kesalahan tadi. Adanya tanda tangan yang serupa, adanya pemilihan dari luar daerah. Oke, adanya terus ada tanda tangan yang mirip tadi, yang kemudian tidak sesuai dengan KTP. Oh, ada pemilihan tidak sesuai dengan KTP. Itu joki ya, joki. Kami pastikan bahwa itu tidak, karena setelah gugatan masuk, kami di divisi hukum itu berusaha untuk menyusun jawabannya. Iya, menyusun jawaban, menyiapkan alat bukti. Itu tentunya tidak serta-merta kami duduk dan kita buat, selesai jadi kita masuk ke Mahkamah Konstitusi. Tentunya ada proses. Pertama kami pleno di tingkat pimpinan, ya, lalu kita putuskan bahwa kami akan melakukan semacam mencari fakta. Tapi mencari fakta bahwa benarkah indikasi yang disebutkan di dalam gugatan itu, yang dituduhkan ya, yang dituduhkan. Hasil verifikasi kami dari beberapa poin-poin yang digugat di Mahkamah Konstitusi, tentunya kami lihat dan kami bawa ke 2 kecamatan. Pertamanya kan 7. Oh, pertama 7 kecamatan. Lalu di 7 kecamatan itu kami lakukan semacam mengumpulkan data-data. Bahkan ini kami tidak menyarankan dan kita pastikan teman-teman kami di kecamatan, teman-teman kami di desa itu bahkan ke TPS, KPPS itu melakukan kunjungan langsung terhadap nama-nama yang terindikasi melakukan berapa yang dituduhkan tadi. Kami langsung ke rumah, kita temui, kita wawancarai, kita minta dokumennya, kita pastikan bahwa itu sesuai dengan ketentuan. Kita hanya temui, tidak sampai situ. Kami minta dokumennya, kami foto dokumennya. Dokumen seperti apa itu, Gus? KTP, KK. Oh ya, untuk membandingkan tadi ya, kan bahwa ini benar, karena ada tadi yang dituduhkan bahwa KTP sama, ada KTP-nya orang lain yang digunakan dengan pemilih lain yang datang, gitu kan? Makanya datanya ini yang ada di foto. Iya, kita foto, bahkan kita rekam. Oke. Kita buatkan lagi surat pernyataan untuk menguatkan argumentasi, menguatkan bukti. Oke. Bahwa ini loh. Nah, setelah itu kami sidang di Mahkamah Konstitusi, diputuskan bahwa dari 7 kecamatan itu ada 2 kecamatan yang kemudian ini perlu diulang. Oh, sebenarnya awalnya 7, Gus. Hanya MK memutuskan 2. Dari 7 itu apa itu, Gus? Dari 7 itu ada Kecamatan Toili, Kecamatan Moilon, terus Kinto, selanjutnya Lupimur, selanjutnya Simpang Raya, Pagimana, Nuhon. 7. Luar biasa itu. Itu kalau kita lihat ini untuk di Panggai, itu daerah-daerah atau kecamatan yang padat penduduk itu. Semacam Toili, Nuhon, Pagimana, kan itu daerah-daerah yang penduduknya padat itu di Panggai itu. Ya kan? Baik.
Oke, Gus. Ada tambahan. Silakan. Agar publik juga memahami, mengetahui bahwa ini informasi sangat penting. Baik. Di saat putusan Mahkamah Konstitusi itu untuk dilakukan PSU, ya, pemungutan suara ulang itu di 2 kecamatan. Itu tidak berdasar pada substansi bahwa gugatan itu terletak ada masalah teknis. Oh, jadi putusan MK ini bukan karena didasarkan adanya kesalahan KPU dan jajaran. Bukan. Yang penting. Tapi ini yang perlu dipertegas supaya teman-teman pemilih kita dimanapun berada yang sedang menyaksikan kanal YouTube ya, foto utusan podcast KPU Bangga itu mengetahui sebenarnya alasan atau esensi dari hakim MK memutuskan dilaksanakannya PSU di Kabupaten Banggai karena kesalahan yang mana itu? Coba bisa Gus. Ya, kalau kita lihat di itu nanti teman-teman juga nanti melihat itu, sekali itu kan lebih pada masalah yang ada terindikasi oknum ya, tapi itu di luar dari kewenangan kita sebagai penyelenggara pemilu di teknis begitu ya. Itu kalau kita kenal pengawasan pemilihan di kita, itu tentunya kami mengenal namanya Bawaslu. Bawaslu untuk mengawasi segala proses tahapan pemilihan dan pemilu. Terus juga partai politik loh, ada pengawasannya. Tapi harus diingat, pengawasannya di partai politik melalui saksi. Saksi yang diutus oleh partai politik di TPS itu, ini sebagai pengawasan. Ya, walaupun di tingkat TPS, tentunya ini kan kita bersama-sama. Selanjutnya ada namanya civil society atau kita kenal masyarakat sipil. Masyarakat sipil yang tergabung di dalam sebuah lembaga-lembaga pemantau pemilu, tentunya ini sebagai pengawas juga dalam pelaksanaan proses pemilu dan pemilihan. Saya kira kalau semakin banyak lembaga atau bagian yang mengawasi proses ini, tentunya kita meminimalisir pelanggaran dan permasalahan. Kita sudah tentunya ke situ. Tapi ada yang belum terjawab tadi rekan-rekan pemilih ya. Kayaknya saya melihat Gus ini sudah mulai mencoba melari-lari ini, entah dia lari dari kenyataan atau mencoba lari dari pertanyaan. Ya kan? Ya, ada 2. Apakah mencoba lari dari kenyataan atau mencoba lari dari pertanyaan? Itu yang menarik tadi tuh Gus. Pada posisi oknum tadi yang dimaksud. Apakah itu karena kesalahan teknis penyelenggara pemilu sehingga itu dilaksanakan PSU, atau itu karena ada kesalahan oknum, atau itu ada kesalahan siapa ya? Secara regulasi MK memutuskan, dan ini fakta hukum, kita bicara konteks fakta hukum ya, bahwa ada fakta hukum yang terjadi di sana gitu. Sehingga MK berkeyakinan bahwa putusan yang mereka ambil layak untuk melaksanakan pemungutan suara ulang. Itu mungkin. Ya kan, kalau dilihat di situ kan ada keterlibatan oknum, kemudian itu dianggap oleh Mahkamah Konstitusi bagian dari upaya untuk memenangkan salah satu pasangan calon yang terindikasi dari ASN atau pejabat. Kan ini memang ketentuannya itu ASN. Berarti ada mainan ASN di sini ya,
Saya kira kita juga paham bahwa itu sudah dilakukan di Bawaslu sebagai lembaga yang Oh iya, betul. Itu kan pernah, kalau tidak salah, diputuskan oleh Bawaslu bahwa ada berapa orang ASN itu terpenuhi syaratnya untuk diteruskan di Gakumdu. Kalau tidak salah itu ruang proses hukum di Bawaslu kan. Tentunya begini bahwa kami sebagai penyelenggara teknis tidak terlalu jauh untuk melihat itu. Oke. Tapi kami mau memastikan bahwa pelaksanaan teknis ya di KPU Kabupaten Banggai itu terlaksana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lalu itu juga di pengawasan internal kita ada pengawasan secara berkala. Kami juga turun monitoring, kita lakukan semacam pertemuan ajak kita punya PPS di kabupaten ini kami lakukan PPK, kita berikan informasi, kita berikan pemahaman terkait dengan ketentuan-ketentuan yang disyaratkan ke kita sebagai penyelenggara pemilu. Tentunya setelah pelaksanaan putusan MK itu lalu diputuskan ada 2 kecamatan untuk PSO, maka ya kami ya tetap melaksanakan sesuai apa yang diperintahkan. Kami lakukan pemilihan, prosesnya kami upayakan sebaik mungkin sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan perintah undang-undang. Itu terlaksana dengan baik. Alhamdulillah ya. Dan walaupun itu kembali digugat untuk kecamatan itu. Digugat kembali. Saya kira itu hak sebagai hak setiap warga negara untuk melakukan baik. Begitu gugatan. Kami berterima kasih. Mungkin saya merasa bahwa gugatan di Mahkamah Konstitusi adalah bentuk untuk memberikan informasi kepada publik. Inilah pertanggungjawaban kerja kami. Oke. Mengukur itu salah satunya adalah ya gugat kami di Mahkamah Konstitusi. Tapi Gus, yang menggugat itu siapa? Ini kan yang digugat KPU kan, saat itu yang menggugat siapa yang pertama dan yang kedua itu siapa yang menggugat? Ya, penggugatnya itu pada prinsipnya sama. Sama ya. Itu salah satu pasangan calon. Oke. Yang nomor urut? Ya, saya kira ya itu nanti dilihat. Saya kira ini publik mungkin masyarakat Kabupaten Banggai sudah tahu ya. Nah, saya kira ini kami juga berterima kasih kepada teman-teman yang telah memasukkan gugatannya ke mahkamah. Ini adalah tanggung jawab kami. Menguji. Mengukurnya dan kita laksanakan sesuai dengan regulasi dan perintah. Nah, sukses pelaksanaan pemilihannya, sukses pada saat PSO dan menghasilkan pimpinan kepala daerah, sebuah kebanggaan bahwa tidak ada pelanggaran yang mengatakan bahwa kami KPU Kabupaten Banggai secara teknis melakukan manipulasi dan sebagainya. Alhamdulillah ya. Saya kira ini sangat menarik. Masya Allah. Rekan-rekan pemilih, sahabat, putusan dimanapun Anda berada, ya, bahwa itu tadi panjang lebar yang narasumber kita Gus sudah sampaikan, ya. Mulai dari tahapan pemilu
sampai masuk tentang konteks pemilihan kepala daerah, ya. Tapi Gus, ada yang saya ingin konfirmasi, Gus. Dalam proses tahapan di MK, ya, ada tidak yang mencoba ini? Kita lihat ini paslon ini kan ada berapa? Dan semuanya banyak uangnya, Gus. Semuanya orang punya duit itu yang tiga paslon itu. Nah, Gus, ada yang bisik tidak, Gus? Gus, mungkin bisikannya begini. Tidak bisa kasih kuat Komio punya jawaban supaya saya bayar. Ada tidak itu, Gus? Itu tidak. Tidak ada ya? Tidak pernah. Ya. Kami juga meyakinkan kepada teman-teman kami, baik itu di tim hukum, itu untuk menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi. Tentunya kami masih menjaga integritas sedikit terhadap beliau. Tanggung jawab itu yang kemudian memberikan semangat bahwa kami menghadapi apapun itu dengan fasilitas yang sederhana. Sederhana itu kami anggap sudah cukup. Maka saya kira tanggung jawab dunia akhirat ini sangat kuat. Masya Allah, kalau sobat cerita dunia akhirat, Gus, memang sudah sampai pada puncak konsep penyerahan diri. Itu sesuatu yang salah satu poin yang saya secara pribadi meneladani dari beliau. Memang pemilihan kepala daerah di Kabupaten Banggai untuk 2024 kemarin cukup sangat luar biasa, walaupun berdinamika, ya, walaupun tidak sempurna, tapi salah satu poin yang patut untuk kita apresiasi, dari sisi peserta itu tidak ada embel-embel ataupun hal-hal lain yang patut untuk dicurigai dan dikhawatirkan dalam konteks melawan hukum, ya. Dan begitu pun yang dikerjakan oleh penyelenggara pemilu ataupun pemilihan, apakah itu KPU, Bawaslu, ya, dan juga jajarannya ke bawah. Baik, Gus, ya, mungkin sebagai statement, closing statement kita pada kesempatan siang hari ini untuk teman-teman kita, teman pemilih dimanapun berada, bisa mendengarkan closing statement. Gus, silakan. Iya, saya bisa berpesan kepada baik itu orang tua kami, saudara-saudara kami, adik-adik kami yang tentunya belum memiliki dokumen administrasi kependudukan. Ini penting untuk dilaksanakan, karena kemudian yang bersoal itu adalah karena dokumennya yang belum baik, tidak tersiapkan. Tentunya ini menjadi masalah di kemudian pada pemilu di 2029 nanti. Tentunya ini berharap juga agar orang tua, om-om, tante-tante kami, tete-tetenya orang, kita kemudian kita, adik-adik putus-putus yang di tinggal di wilayah Kabupaten Banggai, silakan untuk segera mengurus administrasi kependudukannya, diperbaiki jika sudah pindah. Mungkin statusnya segera diperbaiki sehingga hak konstitusi sebagai warga negara pada pemilu 2029 nanti tidak bermasalah. Ini sangat penting. Terus kemudian ke depan pada saat pemilu tentunya tidak ada lagi pemilih yang merasa hak-haknya tidak diberikan hanya karena administrasi kependudukannya itu tidak lengkap dan tidak sesuai dengan ketentuan juga. Segera urus administrasinya sehingga kita bisa melaksanakan pemilihan kepala daerah
pemilu nanti itu secara baik dan semua hak-hak itu diberikan. Masya Allah. Itu rekan pemilih dimanapun Anda berada, ya, pesan dari Gus kita pada kesempatan hari ini adalah persiapan untuk menghadapi tahapan pemilu di 2029. Begitu mungkin Gus ya. Ya, insya Allah demokrasi di Kabupaten Banggai kita sama-sama bergandengan tangan untuk terus memperbaiki sistem dan pelaksanaan demokrasi kita di tanah air, terkhusus di Kabupaten Banggai. Rekan-rekan teman pemilih dimanapun Anda berada, ya, salam hangat dari kami, saya Mahmud, ya, dan hari ini hadir sebagai narasumber Pak Budi Sastra Bahrun. Terima kasih Gus ya sudah berkenan hadir membersamai kita pada kesempatan siang hari ini ya lewat podcast yang sedang berlangsung ini. Ini menjadi satu wawasan ya, satu poin dan menambah wawasan teman-teman pemilih dimanapun Anda berada. Rekan-rekan pemilih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Ya, insya Allah kanal YouTube Foto Utusan Podcast Kampung Banggai ya selalu hidup dan akan terus memberikan informasi-informasi yang baik dan tentunya bernilai pengetahuan seputaran ruang lingkup demokrasi kita. Demikian dari kami, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.